Untuk mengetahui mengenai info terkini mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan Kabag Humas Pemkab Nunukan, Bapak Hasan Basri. Selamat siang, Pak Hasan. Ya, selamat siang. Pak Hasan, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mengenai duduk perkara dari kasus ini. Ada bocah 8 tahun yang mencuri sampai 23 kali, benar seperti itu? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, memang faktanya seperti itu. Jadi bocah ini, nama aslinya Akbar, kerap dipanggil Benson. Itu laporan dari masyarakat memang kerap mengadakan pencurian, melakukan pencurian. Jadi memang dari kecil sudah tingkah lakunya seperti itu, dan berdasarkan laporan dari warga itu tersebut, itu disampaikan juga ke pemerintah daerah. Sang bocah ini melakukan pencurian atas dasar keinginannya sendiri atau memang ada yang menyuruh atau menggerakkan begitu? Kalau berdasarkan informasi dan fakta yang kita terima, itu atas inisiatifnya sendiri. Artinya tingkah lakunya itu seakan-akan spontan, dilakukan sendiri dan tanpa ada perintah dari siapapun. Jadi sepertinya ini sudah menjurus kepada perilaku yang tidak biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anak yang seusianya. Bocah ini sudah 23 kali mencuri dan saat ini usianya baru 8 tahun, artinya ia mulai mencuri pada umur berapa, Pak Hasan? Kalau mulai mencurinya berdasarkan informasi dari masyarakat itu memang mulai dari kecil, artinya sejak umur-umur 5 tahun, 6 tahun, sampai sekarang itu sudah sering dilakukan. Jadi ini memang kasusnya kasus yang tidak biasa, berdasarkan laporan dari masyarakat ini sudah meresahkan dan sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan penanganan oleh OPD-OPD yang terkait di pemerintah daerah. Itu pernah dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian pernah juga dilakukan oleh Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan. Bahkan sudah pernah dikirim ke Pusat Rehabilitasi Sosial di Jakarta, tetapi perilakunya sampai saat ini belum berubah. Tadi kalau kita dengarkan keterangan dari polisi bahwa bocah ini mengambil target toko-toko seperti itu untuk dijadikan target pencuriannya. Dari mana ia belajar? Punya target toko dan juga warung dan mencuri sejumlah uang begitu, Pak, dari pengakuannya? Kalau dari pengakuannya, kami sendiri belum pernah secara langsung interogasi dengan bocah tersebut, tetapi lewat instansi-instansi pemerintah daerah yang pernah menanyakan, itu terpola dengan sendirinya berdasarkan ingatan dari sang bocah sendiri. Jadi perilaku-perilaku itu sepertinya terbentuk dari hasil-hasil misalnya nonton, kemudian hasil-hasil dari bacaan-bacaannya. Nah, ini yang membentuk perilakunya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan arahan atau ada yang menyuruh, itu sama sekali tidak ada. Jadi itu seperti pola perilaku yang terbentuk sendiri dari nonton, kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat, itu yang coba dipraktekkan. Yang menarik informasinya ada keterlibatan obat terlarang begitu Pak, ada narkoba yang kemudian ia belikan dari hasil mencuri ini. Benar seperti itu, jenis narkobanya apa Pak tadi? Kalau jenis narkobanya itu kan sebagaimana layaknya kalau anak kecil itu belum tahu konsumsi narkoba yang mana yang kelas-kelasnya seperti itu. Tapi intinya narkoba yang dikonsumsi itu adalah aditip yang banyak beredar di pasaran. Misalnya ada yang kita kenal dengan lem, kemudian tembakau gorila dan sebagainya. Jadi apa saja yang bisa untuk dikonsumsi untuk dia, itu yang dia lakukan. Tapi informasinya sejak kecil memang orang tuanya sudah mencekoki dengan narkoba. Jadi sejak kecil air minuman susunya itu sudah dicampur dengan narkoba sehingga mungkin ini berpengaruh sama perilaku terhadap anak ini. Mungkin jadi pertanyaan juga, orang tuanya kemana Pak? Sang ayah kabarnya tengah di penjara. Sang ibu di mana? Ya, memang kalau melihat dari latar belakang keluarganya, ini adalah deportan tenaga kerja ilegal dari Malaysia. Kemudian keluarganya broken home, orang tuanya saat ini sedang mendekam di lapas karena kasus narkoba. Kemudian orang tuanya juga mempunyai kemampuan ekonomi yang pas-pasan sehingga tidak terlalu memperhatikan sang anak. Jadi orang tuanya, kalau ibunya ada saja melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari untuk kehidupan ekonominya, namun termasuk dalam
orang yang kemampuan ekonominya belum memasuki sejahtera. Lalu si bocah ini sekarang tinggal di mana atau dibina di mana? Sebelumnya ini setelah dikembalikan oleh Pusat Rehabilitasi dan Jakarta, ini kembali ke Nunukan. Kemudian dia kembali ke orang tuanya. Setelah kembali ke orang tuanya ya tetap berperilaku seperti itu. Kadang nginap di mana saja, bisa nginap di pinggiran toko, bisa nginap di rumah penduduk. Tetapi yang meresahkan adalah aktivitasnya yang tetap mencuri. Nah saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan sementara sudah sekitar 14 hari itu menginap di kepolisian. Baik. Namun ternyata pihak kepolisian juga tidak sanggup karena di sana juga tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya di luar. Jadi masih mencuri di kantor polisi gitu Pak? Ya, sepertinya masih tetap seperti itu. Jadi setiap ada kesempatan dia tetap mencuri. Baik. Walau di kantor polisi. Apakah kemudian Pemkab akan melakukan penanganan khusus terhadap bocah ini, mengingat ini sepertinya ada kelainan klepto seperti itu Pak, mungkin mengarah ke sana, mungkin akan ada tindakan lebih lanjut dari Pemkab untuk mengusut mengenai kasus ini Pak? Ya, tadinya kita kira ini adalah kasus biasa, bisa saja ditangani oleh dinas sosial, bisa saja ditangani oleh dinas perlindungan anak dan perempuan, makanya kita terapinya terapi-terapi yang biasa saja, kemudian ditangani di sini, dikirim ke Jakarta, tapi ternyata di sana masih tetap tidak tertangani dengan baik. Nah untuk itu pemerintah daerah mengambil langkah yang seharusnya ditangani secara komprehensif. Karena sebenarnya kalau melihat ini perilaku dari anak ini sudah terbentuk dari kecil, mungkin ada gangguan-gangguan semacam kejiwaan, maka akan ditangani secara komprehensif dengan mendatangkan psikolog misalnya untuk mendidik, kemudian dari sisi keagamannya juga kita permantap, kemudian dari sisi kesehatannya juga kita kembali supaya bisa ditangani secara lengkap. Jadi berdasarkan hasil rapat kami itu akan ditangani secara simultan, secara lengkap dengan mendatangkan psikolog, kemudian kesehatan, kemudian dari sisi keagamaan dan kejiwaannya. Baik, artinya akan dikawal terus ya, tidak lepas tangan begitu saja begitu kasus ini sudah masuk ke kepolisian. Ya, betul. Artinya pemerintah daerah tidak akan lepas tangan, tetap akan mendidik anak tersebut. Karena memang pada intinya ini adalah tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab negara untuk tetap menyelesaikan masalah-masalah. Apalagi ini tergolong anak yang di bawah umur, yang masih punya masa depan yang panjang, masih punya masa depan yang bisa untuk dibina. Jadi saya pikir kita tetap dari pemerintah daerah tetap mengusahakan untuk pengobatannya secara komprehensif tadi. Baik, terima kasih Pak Hasan Basri selaku Kabag Humas Pemkab Nunukan sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Assalamualaikum.